Salam jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara tentang janji Yesus. Apakah ini berbicara tentang kedatangan Roh Kudus ataukah kedatangan Muhammad? Sebelum membahas topik kita, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Baik, janji Yesus ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 31. Ya. Nah, kalau membaca teks ini secara utuh, ya, maka bisa dikatakan janji Yesus ini berbicara tentang kedatangan Roh Kudus, ya. Dan umat Kristiani memahami teks itu ya tentang kedatangan Roh Kudus, ya. Akan tetapi oleh umat Islam itu dilihat sebagai janji Yesus akan kedatangan Muhammad. Nah, benarkah demikian? Nah, inilah yang akan kita bicarakan. Namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu mengungkapkan keprihatinan. Jadi ada keprihatinan melihat fenomena klaim umat Islam bahwa Injil Yohanes bab 14 uh, ayat 15 sampai 31 tentang janji Yesus akan Roh Kudus itu sebagai ramalan akan kedatangan Nabi Muhammad. Di sini kita merasa prihatin. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan bahwa Injil itu sudah palsu, Injil itu sudah tidak asli lagi. Nah, Injil yang palsu ini kenapa menjadi sumber, ya, sumber palsu ini dipakai untuk pembenaran tentang kedatangan Muhammad. Nah, ini kan sangat sangat ironis, sangat memprihatinkan, ya. Di sini seolah-olah kita melihat bahwa umat Islam ini kurang percaya diri pada wahyu Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman bahwa Muhammad itu adalah nabi. Tetapi kesannya umat Islam kurang kurang percaya diri atau memang tidak meragukan wahyu Allah ini sehingga mereka butuh pengakuan dari luar, ya. Bahkan sampai-sampai sumber palsu pun dipakai. Ini kan sangat memprihatinkan, ya. Nah, keprihatinan lain adalah tampak jelas ya bahwa uh, kutipan teks itu tidak utuh. Nah, inilah yang akan kita lihat, akan kita bicarakan bersama-sama. Nah, untuk melawan logika Islam atas klaim mereka terhadap janji Yesus itu, kita akan melihat ya, ya berangkat dari keprihatinan tadi. Nah, seperti yang telah kami sampaikan, janji Yesus itu teks utuhnya itu ada dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 31. Ini teks utuhnya. Jadi seharusnya umat Islam membaca secara utuh. Menjadi persoalan ya, umat Islam hanya berhenti pada ayat 16 ya. Teksnya itu sebagai berikut ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini teks utuh sebagai ayat ya, bukan sebagai kalimat ya, sebagai ayat. Nah, sebagai ayat pun itu tidak utuh dikutip karena kalimat terakhir itu ditiadakan. Jadi kalimatnya itu hanya sampai berhenti seorang penolong yang lain. Dari sinilah ya, dari sinilah
umat Islam melihat bahwa seorang penolong yang lain itu adalah Muhammad. Ya, jadi uh, umat Islam membaca teks ini bahwa Yesus meminta kepada Allah dan Allah akan memberikan kepada kita Muhammad. Begitu, ya. Nah, jadi tampak jelas ada pengabaian teks, ya. Jadi teksnya itu tidak utuh dikutip, ya, hanya setengah saja baru ditafsirkan sebagai Muhammad. Ini menjadi suatu keprihatinan dan kita akan melawan logika Islam ini. Nah, jadi menjadi pertanyaannya, apakah benar penolong yang lain itu adalah Muhammad? Ya, jadi kita tadi sudah melihat ada terjadi pengabaian, ya, pengabaian teks. Jadi teksnya tidak dikutip secara utuh, ya. Misalnya dalam ayat ke-16 teks yang dihilangkan itu, ya, teks yang dihilangkan itu adalah supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Nah, ini dihilangkan padahal ini penting sebenarnya, ya. Itu karena apa? Karena uh, supaya ia ini merujuk kepada seorang penolong yang lain, mau menjelaskan tugasnya, tugas penolong yang lain itu. Nah, dalam teks yang dihilangkan, yang diabaikan oleh umat Islam ini, kata kamu itu ditafsirkan sebagai para murid Yesus, ya. Nah, para murid Yesus ini itu bisa yang dahulu, ya, Rasul Petrus, Yohanes, Paulus, atau pada masa sekarang murid-murid Yesus sekarang atau yang akan datang, ya. Itu. Nah, menjadi pertanyaannya, jika memang uh, penolong yang lain itu Muhammad, pertanyaannya adalah apakah Muhammad menyertai Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes? Ya kan jelas tidak. Itu. Muhammad baru muncul 6 abad kemudian. Itu. Murid-murid Yesus sekarang apakah disertai oleh Muhammad? Kan jelas tidak. Muhammad sudah mati, ya, 15 abad yang lalu. Nah, dari sini saja sudah tampak jelas, ya, penolong yang lain itu bukanlah Muhammad, ya. Itu. Yang berikut pengabaian teks yang lain ayat 17 yang merupakan kelanjutan dari ayat 16. Ya, kalau kita memperhatikan ayat 16 itu berhenti pada koma bukan titik. Kelanjutannya itu adalah yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini mau menjelaskan tentang penolong yang lain. Jadi, penolong yang lain itu sifat dan bentuknya adalah roh. Kalau roh itu berarti tidak bisa dilihat. Nah, apakah Muhammad itu roh? Kan tidak. Kan dari sini tampak jelas, ya. Pengabaian yang lain itu misalnya dalam ayat 26, ya, di mana ayat 26 ini berisi tentang tugas roh kebenaran, tugas penolong yang lain itu yaitu mengingatkan ajaran dan kata-kata Yesus. Menjadi pertanyaannya, jika memang benar penolong yang lain itu adalah Muhammad, apakah Muhammad mengingatkan kita akan ajaran dan kata-kata Yesus? Kan jelas-jelas bertentangan. Yesus mengajarkan cinta kasih kedamaian, Muhammad justru mengajarkan kekerasan, kebiadaban, ya. Dari segi moralitas saja kalah jauh. Ya, moralitas Muhammad sangat rendah. Jadi tampak jelas, ya, dari sini tampak jelas bahwa penolong lain itu bukanlah Muhammad. Nah, sekian ulasan kita terkait janji Yesus tersebut, bahwa janji Yesus itu sama sekali tidak merujuk kepada Muhammad. Sekian dan terima kasih.